Shalom, ras bagi kita semuanya, Amang dan Inang, dan para napo sebulung Gereja KBP Tanjung Sari. Hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga yang senantiasa memberikan kasih setiamu kepada kami, sehingga kami bisa melangkah dan menjalani hidup ini dengan baik. Dan terpujilah Engkau Tuhan karena firman-Mu selalu bersama dengan kami. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami mengerti, memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita melihat dinamika dunia informasi teknologi atau dunia IT saat ini, yang kalau kita katakan bisa membawa orang terjerat ke dalam ranah hukum karena ketidakbijakannya mempergunakan media sosial. Karena dengan memakai smartphone, jari jemari tangannya akan mengotak-atik, tetapi terkadang tidak melihat bahwa dia bisa terjerat dalam ranah hukum. Saudara-saudara, ketika orang yang sudah kenal terjerat dalam ranah hukum tentu akan mengalami penderitaan. Tentu akan mengalami kesengsaraan. Karena tidak ada kebebasan dalam hidupnya. Tidak ada kebebasan yang membuat dia bahagia. Karena kalau kita tahu, saudara-saudara, orang yang sudah terpidana, maka dia akan menjalani hukuman selama yang ditetapkan dalam sebuah tempat yang sering kita katakan adalah lembaga pemasyarakatan. Atau lazimnya dikatakan penjara. Orang-orang yang di dalam lembaga pemasyarakatan, dia tidak memiliki kebebasan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya di tempat seperti yang kita katakan, yaitu di luar lembaga pemasyarakatan. Sangat menyakitkan sekali memang ketika ada orang yang telah tervonis karena sebuah kesalahan. Demikian halnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika umat manusia, ketika Adam dan Hawa yang masih dalam naungan Tuhan Allah, mereka menikmati sebuah sukacita. Mereka menikmati kebebasan yang diberikan Tuhan. Tetapi ketika manusia itu melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan Tuhan, melakukan sesuatu hal yang membuat Tuhan marah, kalau kita katakan melakukan perbuatan dosa, maka manusia tersebut akan menerima konsekuensi dari semua itu. Konsekuensinya adalah manusia itu menerima hukuman dari Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan hukumnya kepada mereka. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka menderita, bahkan hanya untuk mencari nafkah, mencari sesuap makanan untuk mereka. Mereka bersusah payah. Sebagai konsekuensi daripada mereka melanggar aturan Tuhan, maka hukuman Tuhan berlaku buat mereka. Demikian juga dengan keturunan-keturunannya umat manusia. Tidak lagi memiliki yang namanya kebebasan. Semuanya apa yang dilakukannya berangkat dari dosa dan bermuara kepada dosa. Maka kalau seperti itu halnya,
maka manusia itu selalu akan menerima hukuman dan hukuman setiap saat. Kita tahu, seperti kita katakan saudara-saudara, siapa yang mampu untuk menerima sebuah konsekuensi hukum? Tidak ada yang sebenarnya yang mampu. Karena dari aspek sosial pun dia akan dikucilkan. Dari aspek budaya pun dia tidak akan berharga lagi. Dan berbagai hal. Hukuman itu sangat menyakitkan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan itu penuh dengan kasih. Bahkan Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena besar kasih Allah sehingga dia mengutus anaknya untuk menebus manusia, menebus umat manusia dari dosa. Ditebus manusia dari dosa dan dijadikan milik daripada Tuhan. Bukan lagi menjadi milik dosa. Bukan lagi menjadi milik iblis. Karena itu kalau sudah menjadi milik Tuhan Allah, maka manusia itu akan patuh dan taat kepada Tuhan Allah sendiri. Akan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah sendiri. Maka hukuman Allah tidak akan berlaku bagi hidupnya. Maka hukuman Allah tidak ada lagi dalam dirinya. Karena Kristus Yesus telah menyelamatkan manusia. Orang yang mengimani Tuhan adalah orang yang telah berada di dalam Kristus Yesus. Berarti kalau berada dalam Kristus Yesus maka akan menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian hukuman itu tidak akan pernah ada pada diri manusia. Itu sebabnya apa yang kita lakukan berangkat dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita perbuat akan berangkat dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang kita lakoni akan berangkat dari semua apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Sepanjang kita tetap melaksanakan itu, maka kita tidak akan menemukan hukuman Allah. Tetapi menemukan damai sejahtera Allah, shalomnya Allah. Akan menerima sukacita Allah. Siapa yang menginginkan murka Allah? Tidak ada satupun dari antara kita. Yang kita inginkan adalah berkat Allah. Yang kita inginkan adalah karunia Allah. Yang kita inginkan adalah shalom dari Allah. Sukacita dari Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari melalui renungan ini kita diajak, kita diminta untuk tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar damai sejahtera Allah selalu berada dalam hidup kita, bukan hukuman Allah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua yang terindah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak berada dalam murka Allah. Tetapi kami berada dalam karunia Allah. Berada dalam shalom Allah, damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Agar kami menjadi bersukacita setiap saat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.